Apa ya pertanyaannya? Dulu Pak, kami dari satu DPD ingin izin mengacara Bapak tentang apa sebelumnya kenapa Perkenalkan, nama saya Rafa Felisari Syukuran. saya Nanda Amalia Patinara. Nama saya Aulia Bimba. Lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Rafa, bagaimana pendapat Bapak mengenai akhlak, etika, dan moral siswa di era zaman 15 saat ini? Kalau ditanya tentang moral atau akhlak, ya, kita main satu, alhamdulillah secara umum ya, dan moralnya masih baik. Akibat ini mereka ketika masuk teman satu pun ada cara mereka menyalami diri berbagai mengingatkan etika mereka ketika mereka sebelum belajar, kemudian mereka bertemu gurunya dengan menyalami gurunya, ya, artinya mereka sudah diajari bagaimana etika kepada guru. Secara umum di man satu seperti ini. Kalau secara khusus ya, kalau secara umum anak remaja saat ini ya karena pengaruh media sosial ya otomatis sudah menurun akhlaknya, etika dan moralnya. Karena apa? Karena tadi itu mereka tidak punya uswah atau yang dikatakan contoh. Karena yang hadir mereka contoh itu adalah media sosial. Lain hal dengan dulu-dulunya gitu. Orang-orang menyontoh itu gurunya. Sekarang ini mereka mencontoh idola mereka yang mereka tahu itu di medsos. Saya pikir itu yang pertama. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa strategi yang Bapak gunakan dalam mengajarkan nilai-nilai akhlak, etika, dan moral kepada siswa? Ya, yang pertama mesti ada approach, yaitu pendekatan personal antara guru kepada murid tadi. Kita mesti tahu juga anak-anak remaja saat ini mereka dengan sibuknya orang tuanya atau mungkin begitu banyak kegiatan-kegiatan orang tuanya membuat mereka itu tidak ada kasih sayang, sehingga terkadang akhlak yang mereka keluarkan itu ya mereka butuh perhatian saja sebenarnya. Kalau kita lihat remaja-remaja saat ini mereka butuh perhatian, sehingga karena mereka nggak mendapati perhatian itu dari orang tua, sehingga mereka mencari perhatian baru, yaitu membuat kenakalan remaja lah seperti merokok dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara saya sebagai guru menyikapi masalah ini? Yang pertama, ya pendekatan tadi. Guru ini dan saya juga di sini sebagai BK juga sekarang. Jadi ada approach pendekatan, kemudian ada kita mesti memahami kenapa siswa ini perlakuannya tidak baik, apa sebab? Oh mungkin ada masalah keluarga, oh mungkin ada masalah bully, kesenjangan sosial, mungkin juga faktor-faktor yang paling utama juga ya kedangkalan agama, sehingga mereka kurang memahami ilmu agama, sehingga mereka tidak memperhatikan efek dari apa yang mereka perbuat. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menghadapi siswa yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan akhlak, moral, dan etika? Maka kita mesti ada punishment, ada hukum. Misalnya mereka tidak sholat, itu pertama kita nasihati. Atau yang kedua misalnya mereka melawan guru, itu yang pertama kita nasihati. Yang kedua kita kasih poin. Nah, di sekolah kita ini banyak poin-poin. Melawan guru poinnya sekian-sekian, merokok sekian-sekian. Jadi ada punishment, ada hukuman. Tapi hukumannya mendidik. Nah, kapan waktu kita memang menggunakan fisik ya karena itu perlu juga, karena memang hari ini siswa-siswa ini menganggap bahwasanya kalau guru itu tidak boleh memukul. Padahal di undang-undang disebutkan kalau dia masih dalam situasi sekolah itu hak prerogatif dari guru. Kita perlu ketegasan, tapi tidak memukul fisik. Kita dengan cara suara kita yang keras. Jadi perlu juga ada namanya ketegasan dalam mendidik anak-anak tadi. Kalau enggak mereka nggak segan sama kita. Kita mungkin punya pengalaman lah bagaimana dulu teman-teman kita menghadapi guru-guru yang suaranya pelan, guru-guru yang mungkin umurnya masih muda. Kadang-kadang akhlak mereka kurang. Maka kita perlu juga tegas. Selanjutnya Pak, apakah ada program kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah ini? Ada setiap Jumat, yaitu Jumat berzikir. Jadi setiap kelas
yaitu satu, saya Jumat semalam misalnya itu kelas 11 agak kelas 11 setiap hari 2 kelas. Apa isinya? Yaitu membaca surah Yasin, kemudian ada tahlilnya, kemudian ada sholawatnya, kemudian ada juga doa bersama dan juga sedikit tausiah. Kemudian apalagi? Ya kita juga ada yang namanya ekstrakurikuler, yaitu fardu kifayah, kemudian tahfiz Quran, kemudian juga kegiatan seperti KKJ, melatih mereka untuk melatih mereka supaya mampu menjadi pribadi yang baik dan mengajak orang kepada kebaikan. Ini juga Pak, bagaimana cara Bapak memotivasi siswa agar memiliki akhlak yang baik? Yang pertama tadi itu cara motivasinya adalah kita mesti ada kedekatan sama murid tersebut. Karena banyak hari ini guru-guru menyampaikan motivasi, tapi ya tadi siswanya tidak mau. Karena apa? Tidak ada ketertarikan antara murid sama guru. Tidak ada adab, tidak ada yang namanya keseganan. Maka kalau saya bagaimana memotivasinya? Tadi itu saya mesti dekat dulu sama murid. Dengan cara dekatnya ya dengan cara pribadi lah, mungkin sharing-sharing ilmu, sharing-sharing mungkin ada masalah-masalah, baru saya berikan motivasi. Motivasi apa? Yang paling utama adalah motivasi agama. Karena bagaimanapun itu yang paling bisa kena. Juga motivasi tentang sosial, yaitu keluarganya. Saya ketika motivasi anak murid saya itu, saya bahas tentang keluarganya dulu. Kayak mana orang tua kita sudah mungkin susah payah menyekolahkan kita dan sebagainya. Intinya kita kenakan ke hati mereka. Dari beberapa minimnya akhlak anak zaman sekarang, Pak, bagaimana upaya yang dapat Bapak lakukan dalam membangun akhlak, moral, dan etika generasi zaman sekarang? Coba ulangi, dari apa? Minimnya akhlak zaman sekarang, bagaimana upaya Bapak dalam membangun akhlak, moral, dan etika generasi zaman sekarang? Ya, upaya yang kita lakukan yang pertama kita tidak bosan gitu, untuk menerima siswa-siswa yang bermasalah. Artinya dia tetap mengajak mereka, tetap memotivasi mereka, tetap membimbing mereka. Karena di dalam hidup ini ya pasti ada plus, ada minus kan, ada kebaikan, ada keburukan. Setiap kelas itu kita pasti tahu gitu. Tidak semua orang tuanya mendidik anaknya dengan benar. Pastilah ada problem gitu. Nah, jadi bagaimana upaya kita menghadapi ya minimnya akhlak di masa sekarang ini ya, kita sebagai guru jangan pernah bosan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Tak memotivasi siswa kita. Saya pikir itu. Menurut Bapak, apa faktor yang menyebabkan menurunnya akhlak, moral, dan etika dari seorang? Yang pertama karena faktor ya pribadi sendiri. Ya. Kita lebih mudah mendidik anak yang memang anak itu punya basic agama yang bagus. Karena agama ini kunci ya. Kalau agamanya baik, insya Allah yang lain baik. Nah, yang kedua, bagaimana kita melihat faktor keluarga. Maka yang paling pertama juga ya faktor di rumah. Bagaimana bagaimana si anak ini dengan orang tuanya. Apakah orang tua sudah memberikan contoh yang baik atau tidak? Kalau orang tuanya hanya melepaskan anaknya ke sekolah-sekolah yang seperti sekolah agama seperti Man satu ini, dan mereka tidak ada upaya untuk di rumah untuk mendidik, maka ini agak berat. Jadi yang menjadi pertama itu adalah upaya bagaimana mendidik anak itu di rumah, di sekolah. Karena tugas guru nggak sebanyak orang tua. Kita dari jam 8 sampai jam 2, selebihnya kan orang tuanya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Artinya harus ada upaya dari yang pertama dari rumah, kemudian dari sekolah. Dan sekolah tetap juga memberikan ya motivasi ke siswa dan juga memberikan hukuman agar jadi contoh bagi yang lain supaya tidak ikut kepada yang nggak baik. Saya pikir. Mungkin itu saja Pak pertanyaan seputar moral, etika, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sampai.
Saya selalu teringat nasihat yang disampaikan suami kepada saya, jangan sampai jabatan, uang itu mempengaruhi gaya bicara kita, apalagi nada bicara kita kepada orang lain. Oleh karena itu, makin tinggi jabatan, makin tinggi level materi harus selalu diimbangi dengan meningkatnya etika dan moral seseorang. Karena kualitas seseorang itu ditentukan oleh seberapa berkualitas akhlaknya kepada orang lain.